Halo teman-teman semua. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki sekitar 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi inilah yang menyebabkan tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia. Secara biogeografis, bentang alam Indonesia membentuk bioregion yang dapat dipisahkan antara biogeografi flora dan fauna Asia dengan Australia, sehingga terbentuklah garis Wallace dan garis Weber. Seperti pada peta, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangatlah bervariasi. Bahkan, apabila semua sumber daya hayati yang ada di laut dan di darat sudah dijelajahi semua, jumlah flora dan fauna Indonesia dapat mengalahkan negara Brazil. Oleh karena itu, kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita lihat beberapa judul berita pada gambar berikut. Menurut kalian, apakah judul berita tersebut hoaks atau fakta? Nah, pada video kali ini, kita nanti akan membahas mengenai apakah benar bahwa beberapa jenis tanaman dapat menyebabkan penyakit pada manusia, dan bagaimana nanti cara penanggulangannya agar tanaman-tanaman tersebut dapat tetap lestari. Berita-berita tersebut berkaitan dengan keanekaragaman hayati flora yang ada di Indonesia. Dan apakah teman-teman tahu apakah itu definisi dari keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi. Keanekaragaman hayati tersebar di seluruh permukaan bumi, mewarnai keberagaman makhluk hidup dan memberi manfaat terutama pada kehidupan. Karena keanekaragaman hayati merupakan suatu kekayaan organisme di dalam kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk semua jenis tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme lainnya. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati, khususnya flora atau tumbuhan di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana. Distribusi flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, dataran Sahul, dan flora peralihan yang sangat khas dan endemik. Seperti yang kita tahu bahwa potensi keanekaragaman hayati berupa tumbuhan sudah sering kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber pangan, karena tumbuhan mengandung berbagai macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, contohnya sebagai sumber karbohidrat dan sumber protein nabati. Lalu untuk kesehatan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal. Dan untuk layanan ekosistem, tumbuhan dapat menjadi penyedia air dan juga udara bersih. Seperti pada berita sebelumnya, bahwa terdapat tumbuhan yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Tapi, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan itu merupakan ciri tumbuhan yang seperti apa? Pada setiap bagian tumbuhan memiliki zat atau senyawa kimia yang berbeda-beda. Biasanya, tumbuhan yang menjadi sumber penyakit ini adalah tumbuhan yang mengandung senyawa racun. Tumbuhan beracun diartikan sebagai tumbuhan yang mengandung senyawa kimia yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau organ, bahkan dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri terdapat 50 famili tumbuhan penghasil racun. Wah, banyak juga ya. Tapi bagaimana cara kita tahu bahwa tumbuhan itu beracun atau tidak? Biasanya, tumbuhan tersebut bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki duri yang tajam hampir di semua bagian. Yang kedua, memiliki rambut atau bulu yang lebat di beberapa bagian, terutama pada daun ataupun batangnya. Yang ketiga, memiliki getah yang pahit. Yang keempat, memiliki bunga atau buah yang berwarna pekat ataupun gelap. Yang kelima, aromanya tidak enak atau menyengat. Yang keenam, daunnya terlihat utuh karena tidak ada bekas serangga. Jadi, jika kalian menemukan tumbuhan yang memiliki salah satu ciri tersebut, bisa saja tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang beracun. Beberapa jenis tumbuhan beracun mengandung 2 atau lebih senyawa racun yang berbeda tiap komponennya. Racun tersebut kemungkinan disebabkan oleh hasil metabolisme sekunder. Tumbuhan beracun mengandung senyawa kimia seperti alkaloid yang dapat menyebabkan kulit rasa panas dan memerah jika terkontaminasi
Lalu ada glikosida yang merupakan salah satu komponen hasil dari proses hidrolisis, dan senyawa ini paling banyak ditemukan dalam tumbuhan yang dapat menimbulkan gejala iritasi pada mulut dan juga perut. Ada juga resin yang dapat menimbulkan gejala iritasi langsung terhadap tubuh atau otot jika terkontaminasi. Selanjutnya juga ada saponin yang merupakan glikosida tanaman dan dikenal sebagai sabun alami. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan kerusakan pada pencernaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh jenis tanaman beracun yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bakung putih, lalu ada bintaro, dan juga ada tapak kuda. Berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepunahan flora dan fauna bukanlah suatu gejala yang baru. Manusia saat ini sudah mengikuti perkembangan industrialisasi yang tidak disadari dapat mengancam keanekaragaman hayati. Jika dibiarkan, hal ini akan membuat keanekaragaman hayati mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal-hal yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut, yaitu kerusakan alam dan pemusnahan habitat, lalu terjadinya pencemaran lingkungan dan juga perubahan iklim global, serta adanya perkembangan industri pertanian dan juga perhutanan. Untuk itu, diperlukan usaha pelestarian sumber daya alam hayati yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu pelestarian secara in situ yang merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya, contohnya seperti Taman Nasional dan juga cagar alam, dan ada pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitat aslinya dan dipelihara di tempat lain, seperti di kebun koleksi, kebun raya, atau penyimpanan dalam ruangan yang bersuhu dingin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memang benar ada beberapa jenis tanaman yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, dikarenakan tanaman tersebut mengandung zat atau senyawa kimia yang beracun. Namun, tanaman tersebut tetap harus dijaga pula kelestariannya karena merupakan keanekaragaman hayati flora yang ada di Indonesia. Tadi lagi itu nggak tahu kalau misalnya kita mau ngadain acara itu. Jadi yang tahu cuma Pak Dani. Mungkin Pak